Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman di mata kuliah penelitian kualitatif. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai teori, keterlibatan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, sebelum itu sebenarnya apa yang dimaksud sebagai teori? Apakah teori itu harus selalu sesuatu yang memiliki aspek, indikator, atau seperti apa? Nah, teori dalam berbagai penjelasan itu dimaksud sebagai sebuah atau sekumpulan konsep, proposisi, dan prinsip yang saling terkait yang menjelaskan sebuah fenomena melalui hubungan yang logis dan sistematis. Jadi teori ini plausible atau prinsip umum yang secara saintifik itu diterima secara umum oleh banyak orang, oleh halayak umum. Nah, di mana prinsip umum ini menjelaskan sebuah fenomena. Nah, fenomena ini nanti akan kita pelajari lebih jauh. Nah, dalam pengertian lain, teori itu juga disebut sebagai sebuah hasil dari investigasi atau hasil dari penelitian yang awalnya itu merupakan sebuah perkiraan atau hipotesis. Nah, jika tadi kita sudah menyinggung mengenai fenomena, maka sekarang kita akan membahas mengenai fenomena dan nomena. Jadi di samping fenomena itu ada juga yang disebut nomena. Jadi nomena adalah sesuatu yang berada di dalam. Jadi sesuatu yang dipikirkan merujuk pada realitas thing in itself. Jadi lebih ke dalam inti dari sebuah fenomena. Nah, nomena ini ada secara independen dari kesadaran dan interpretasi manusia. Kemudian apa itu fenomena? Jadi fenomena itu tadi, jika fenomena itu ada di dalam, maka fenomena itu sesuatu yang terlihatnya. Nah, merujuk pada manifestasi atau representasi dari nomena yang dapat diakses dan dipahami oleh indera dan pengalaman manusia. Jadi, sesuatu yang bisa dilihat dan bisa digali, gitu ya. Yang merupakan bentuk dari nomena yang ada di dalam intinya tersebut. Jadi saling mempengaruhi ya, saling terikat satu sama lain. Bagaimana kita mengalami dan memahami dunia melalui persepsi dan kesadaran kita. Jadi di mana kemudian posisi nomena dan fenomena dalam penelitian kualitatif? Nah, kualitatif mengasumsikan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi dari pemahaman. Jadi interpretasi manusia bersumber dari komunikasi dan interaksi. Sehingga pengetahuan bukan out there, tetapi di dalam persepsi dan interpretasi. Nah, ini disebut sebagai social construction of reality. Di mana sebuah knowledge itu ya diciptakan dari adanya komunikasi, kemudian interaksi antar manusia. Nah, di balik fenomena itu ada nomena. Nah, di dalamnya seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa yang terlihat misalkan perilaku atau sebuah peristiwa, nah di dalamnya itu ada persepsi, ada pemahaman. Ketika manusia memilih misalkan atau memutuskan sesuatu, misalkan mau memilih untuk masuk kuliah. Nah, itu merupakan suatu pilihan. Sebenarnya di dalam pemikiran manusia, di dalam diri manusia itu ada persepsi dan pemahaman. Nah, tindakannya itu terlihat. Nah, itu kan adalah dua hal yang berbeda. Nah, makanya di dalam penelitian
kualitatif bahkan ketika partisipan tidak menjawab dalam proses wawancara. Misalkan di situ kan tidak bisa ditulis karena tidak ada jawaban. Misalkan partisipan ketika diberi sebuah pertanyaan, dia hanya diam. Nah, mengambil sikap diam itu kan berarti ada sesuatu yang proses mental di dalam diri manusia itu yang sedang terjadi. Jadi tidak selamanya sesuatu yang bisa ditulis atau bisa direkam itu adalah sebuah data. Nah, sikap diam itu memiliki makna yang tentu bisa kita interpretasi sendiri. Nah, kualitatif berusaha memahami makna tersebut. Jadi, bagaimana menggali ke inti, ke dalam, ke sesuatu yang lebih dalam dibandingkan apa yang bisa dilihat. Nah, ini mencoba mendekati pemahaman tentang realitas, nah, yang lebih mendalam itu tadi. Contohnya misalkan studi tentang pengalaman trauma misalkan. Nah, ini kan sesuatu yang dirasakan oleh individu ya, oleh penyintas gempa bumi. Dan kita sebagai peneliti berusaha untuk menyelami sebuah persepsi dan interpretasi yang dimiliki oleh orang lain di luar diri kita. Nah, dalam prosesnya nanti penggalian data seperti observasi, wawancara, itu akan membantu untuk menggali makna subjektif dari persepsi partisipan. Baik, jika tadi kita sudah membahas mengenai nomena dan fenomena, sekarang kita kembali ke teori. Nah, dalam penelitian kualitatif, apakah sebenarnya sebuah teori itu diperlukan atau tidak? Nah, ini sering terjadi perdebatan mengenai hal ini, dan baik itu penolakan maupun penerimaan itu punya opini sendiri-sendiri. Misalkan sebenarnya Creswell dalam bukunya itu mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu kan sifatnya eksploratif, ya mengeksplorasi, menggali, membedah, mencari tahu. Nah, mencari tahu ini ya tentu tidak membutuhkan sebuah teori, beda dengan eksplanatif yang harus menjelaskan sebab akibat, kemudian hubungan kausalitas. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Sehingga teori tidak diperlukan. Nah, menurut Glasser dan Strauss, itu kenapa teori ditolak? Itu karena dalam penelitian kualitatif, itu peneliti membangun konsep dan teori. Nah, di situ kita kan mengkonstruk teori sendiri dalam misalkan dalam grand teori, dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan grand teori. Nah, dalam penelitian tersebut kan kita yang mengkonstruknya. Kita artinya tidak membutuhkan sebuah teori, beda dengan ketika kita mau menguji hipotesis atau verifikasi sebuah asumsi dalam penelitian kuantitatif misalkan. Nah, intinya menurut penolakan, alasan-alasan opini-opini penolakan teori, itu percaya bahwa kan penelitian kualitatif sifatnya harus induktif. Jadi, di mana ya kita turun saja dulu, kemudian nanti apa yang kita temukan akan disimpulkan di belakang. Seperti itu. Namun, dalam pandangan lain, banyak yang mengatakan, dan mungkin ini dominan, bahwa mayoritas di para peneliti maupun akademisi itu percaya bahwa penelitian kualitatif memerlukan teori di dalamnya. Misalkan, dalam alasan ini, peneliti, entah itu peneliti kualitatif maupun kuantitatif, adalah seorang individu yang tidak mungkin lepas dari konsepsi, dari teori, dari prakonsepsi. Jadi, seorang manusia itu kan terbentuk dari pengetahuan. Nah, itu pengetahuan itu kan juga berangkat dari teori.
Nah, sehingga sulit untuk membayangkan seorang peneliti itu melakukan sebuah desain penelitian tanpa memiliki konsepsi tersendiri yang dibentuk oleh teori. Nah, kemudian dalam buku Purwandari itu juga disebutkan bahwa tanpa teori, sebuah penelitian itu akan ketinggalan konteks. Jadi teori ini membuat seorang manusia itu bisa melihat ke dalam sebuah lautan informasi yang banyak sekali, dan di sana akan muncul alternatif baru mengenai desain penelitian yang akan dibuat, kemudian data yang akan digali. Nah, sehingga tentu penelitian kualitatif membutuhkan dan memerlukan teori untuk melakukannya. Nah, akhirnya bahwa teori yang salah itu akan misguiding, akan menyesatkan seorang peneliti. Tapi tanpa sebuah teori, maka peneliti itu sama saja seperti orang buta yang ya menggali dan berjalan sendiri. Oke, kemudian apa sebenarnya peran teori dalam penelitian kualitatif? Nah, dalam buku Creswell itu ada 3 peran utamanya. Yang pertama, teori itu untuk menginformasikan penelitian lain atau penemuan-penemuan lain yang terkait dengan tema studi yang sedang dikaji. Misalkan tentang stres, kemudian kan kita akan menjabarkan bahwa ada penelitian-penelitian lain yang seperti ini juga yang membahas tema yang sama dengan hasil penelitian yang seperti ini. Kemudian mencari keterkaitan dengan topik yang lebih luas dan terus diteliti. Nah, sehingga seorang peneliti itu tidak tertinggal gitu. Artinya sudah tahu perkembangan penelitian-penelitian lain dan teori-teori yang sudah muncul. Jangan-jangan seperti seorang yang keluar dari gua dan merasa bahwa ini belum diteliti. Ternyata hanya seorang peneliti yang kurang membaca atau kurang mencari tahu teori-teori maupun penelitian-penelitian lain. Nah, dengan mencari tahu tersebut, akhirnya kita tahu bahwa ada celah dari penelitian sebelumnya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, menjadi kerangka kerja atau fondasi tentang pentingnya studi yang sedang dikaji. Nah, jadi dengan kita memaparkan bahwa sebelumnya, misalkan sudah ada teori ini tapi belum lengkap, atau sudah ada teori yang membahas ini namun perlu dikembangkan, atau penelitian lain yang ingin diungkap. Nah, ini bisa digunakan sebagai komparasi juga dengan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan. Nah, selanjutnya, bagaimana model penulisan atau di mana kita meletakkan posisi teori ketika menulis karya kualitatif? Bisa di bagian pendahuluan di sini. Jadi di bagian pendahuluan itu bisa mengungkapkan secara gamblang mengenai misalkan apa yang mau diungkap, kemudian kajian literatur yang sudah banyak dilakukan orang. Nah, ini akan memperjelas mengenai masalah penelitian yang kita ambil. Karena ketika kita berangkat meneliti, artinya ada sesuatu masalah, ada research problem yang harus ditemukan, yang harus diungkap. Nah, di sini teori bisa memperjelas masalah ini, kemudian tema apa yang sebelumnya dibahas juga bisa dipaparkan. Jadi orang bisa melihat posisi penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, yang kedua bisa diletakkan di bagian khusus atau terpisah. Jadi di sini ini cenderung kita temukan dalam penulisan karya kuantitatif yang positivistik ya. Jadi menguraikan teori dan studi literatur itu dalam subbab yang terpisah. Jadi memotret sendiri tema yang diangkat, dibahas, dan dibedah secara mendalam. Kemudian setelah pembedahan itu baru nanti dikerucutkan ke hipotesis. Nah, ini sering kita temukan dalam penelitian kuantitatif.
Nah, bisa juga ditulis, bisa juga dimasukkan di bagian akhir, digunakan sebagai pisau analisis. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menjadikannya komparasi atau melihat kontras penelitian kita dengan penelitian terdahulu, penelitian orang lain, maupun teori yang sudah ditemukan. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Ini bisa dibaca di buku Purwandari 2013 ketika kita mau melakukan telaah literatur dan pengkajian teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, teori itu hanya membantu, fungsinya itu hanya membantu peneliti untuk melihat kerangka pemahaman umum dari topik yang sedang diangkat. Jadi, teori tidak digunakan sebagai sesuatu yang sangat mendasar untuk membangun sebuah asumsi atau hipotesis yang nanti akan benar nggak ya gitu, terbukti tidak ya di akhir penelitian. Nah, jadi fungsinya bukan begitu, namun kita bisa melihat kerangka umumnya seperti apa dari tema atau topik yang akan kita angkat. Nah, yang kedua, teori itu menyediakan konsep, asumsi dasar, pertanyaan pokok, dan usulan-usulan. Jadi kita hanya melihatnya sebagai bagian dari itu saja. Nah, yang ketiga, teori atau kajian itu untuk menghubungkan studi yang dilakukan, yang sedang kita lakukan ini dengan pengetahuan dan studi lain. Kemudian ini nih dalam buku Purwandari itu disebutkan bahwa teori ini seperti memosisikan seorang peneliti itu seperti melihat sebuah hutan yang luas dibandingkan dengan bukan hanya sebatang pohon yang hanya terlihat satu saja dari satu sisi saja. Namun dengan kita menggunakan teori dalam penelitian kualitatif, maka kita bisa melihat secara lebih komprehensif di mana kita berdiri dan apa yang perlu dilakukan. Nah, yang kelima, meningkatkan kepekaan peneliti tentang konteks luas dari data. Nah, berikutnya, hal yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan teori ini, melihat bahwa aspek apa. Misalkan ketika kita melihat teori, membaca sebuah teori atau penelitian lain, itu aspek apa sebenarnya dari kajian tersebut yang relevan dengan isu yang sedang kita angkat. Nah, kemudian referensi tersebut bersumber dari berbagai macam sumber ya, termasuk dari dalam dan dari luar negeri. Jadi referensi kita menjadi kaya dan kita bisa melihat dengan lebih luas. Selanjutnya, referensi yang kita gunakan itu tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan konteks, baik itu secara kultural, kemudian kepercayaan, dan berbagai hal lain. Jadi tetap disesuaikan dengan konteks penelitian kita. Yang kemudian kita juga harus memahami bahwa konteks teoritis dari penelitian yang dikutip. Jadi penelitian, misalnya ketika kita mengambil studi literatur lain, nah kita memahami teori yang dia gunakan itu apa saja. Jadi si penelitian ini juga sebenarnya pernah melihat atau menjadikan referensi teori apa saja gitu. Jadi kita memahami kajian teoritis yang dia ambil. Nah, yang terakhir, peneliti ketika misalkan mengkaji penelitian lain, seorang peneliti kualitatif itu harus tetap bersikap kritis terhadap hasil penelitian yang dikutip. Jadi ketika mau dimasukkan misalkan dalam karya kualitatif yang sedang ditulis, maka maksudnya hasil hasil penelitian maupun langkah-langkah prosedur yang digunakan oleh orang lain itu tetap harus kita kritisi dan tetap harus memilih dan menyaringnya seperti itu. Baik, mungkin untuk pertemuan ini
cukup sekian pengantar dari saya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan bisa kita lanjut via Zoom atau bisa diskusi di grup. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.